Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya Ramdan Rasuci, mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek. Nah, judul tugas kali ini yaitu opini dan analisis permasalahan dalam manajemen proyek. Baik, di sini langsung saja kita bahas. Kita masuk ke slide yang pertama. Nah, sebelumnya kita bahas secara umum dulu nih. Mengapa permasalahan di dalam manajemen proyek masih terjadi? Baik, sama-sama kita bahas ya. Permasalahan dalam proyek sering terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk perencanaan yang tidak matang, kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan, dan manajemen risiko yang lemah. Nah, ketidakjelasan dalam tujuan proyek dan spesifikasi yang berubah-ubah dapat juga nih menyebabkan kebingungan di antara tim proyek. Sementara birokrasi yang berlebihan sering menghambat proses pengambilan keputusan. Kita masuk ke slide yang kedua. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh permasalahan manajemen proyek di sektor publiknya. Nah, di sini saya mengambil yaitu tentang keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek adalah kondisi di mana suatu proyek tidak selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan, dan ini menjadi masalah umum dalam berbagai sektor, termasuk sektor publik. Nah, penyebabnya bisa beragam, seperti perencanaan yang kurang matang, kemudian keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja atau material, kemudian perubahan lingkup pekerjaan, kendala administratif seperti perizinan yang lambat, serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, itu gambaran tentang contoh permasalahan manajemen proyek di sektor publik, yaitu keterlambatan proyek. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh proyeknya. Kan tadi kita membahas tentang contoh masalahnya, yaitu keterlambatan proyek. Nah, bagian ini yaitu tentang proyeknya. Nah, di sini saya mengambil contoh proyek Stadion Suwarnabumi yang ada di Jambi. Nah, pembangunan Stadion Suwarnabumi di Jambi mengalami keterlambatan dengan progres hanya mencapai 37,22% hingga akhir tahun 2024. Proyek ini dirancang untuk menjadi fasilitas olahraga bertaraf nasional dan internasional, namun terhambat oleh masalah seperti pengadaan material yang tidak lancar dan pengelolaan proyek yang kurang baik. Keterlambatan ini membuat stadion belum bisa digunakan sesuai jadwal, sehingga menghambat rencana penyelenggaraan acara olahraga besar dan manfaatnya bagi perkembangan olahraga serta ekonomi daerah. Nah, walaupun kita tahu stadion ini sudah selesai pada tahun 2025 ini, tetapi masih juga belum dibuka untuk umum maksudnya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu analisis keterlambatan penyelesaian proyek. Nah, keterlambatan penyelesaian proyek seringkali menjadi masalah serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, di sini saya menggunakan 3 teori untuk menganalisis keterlambatan penyelesaian proyek ini. Yang pertama yaitu Critical Path Method, yaitu atau kita sebut juga CPM. CPM merupakan teori manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas yang menentukan durasi total proyek. Nah, keterlambatan pada aktivitas di jalur kritis akan berdampak langsung pada keseluruhan jadwal proyek. Nah, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu Earned Value Management atau EVM. EVM adalah metode evaluasi kinerja proyek yang membandingkan nilai yang diperoleh dengan waktu dan biaya yang direncanakan. Salah satu indikator utama dalam EVM adalah Schedule Performance Index atau SPI, di mana SPI lebih kecil 1 menunjukkan bahwa proyek mengalami keterlambatan. Nah, teori yang ketiga yaitu manajemen risiko. Ini sudah umum ya. Kita baca dulu penjelasannya.
Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proyek. Nah, risiko seperti perubahan desain, keterlambatan pengiriman material, atau cuaca buruk seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari teori-teori dalam menganalisis permasalahan dalam manajemen proyek, yaitu keterlambatan penyelesaian proyek. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide ini berisi tentang opini pribadi saya mengenai solusi yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan penjadwalan sangat penting. Manajer proyek harus melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal dan menggunakan alat manajemen proyek untuk memastikan semua aspek seperti waktu dan sumber daya dipertimbangkan dengan baik. Perencanaan yang matang dapat meminimalkan resiko keterlambatan dari penyelesaian proyek tersebut. Nah, pendapat saya tentang solusi yang kedua yaitu menggunakan metode Agile. Kemungkinan tim untuk bekerja dalam literasi kecil dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dengan pendekatan ini, tim dapat segera menyesuaikan diri jika ada kendala atau perubahan kebutuhan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada anggota tim. Nah, tentang manajemen proyek dan keterampilan teknis yang relevan sangat penting. Dengan meningkatkan keterampilan tim, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan berkoordinasi lebih baik, yang dapat mengurangi kemungkinan keterlambatan dari penyelesaian proyek yang dijalankan. Nah, itu tadi pendapat saya atau opini pribadi saya yang berisi 3 solusi untuk masalah manajemen proyek tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang penutup ya. Di sini saya menambahkan bahwa keterlambatan proyek adalah masalah yang sangat kompleks dan seringkali mencerminkan berbagai tantangan dalam manajemen proyek. Dalam pandangan saya pribadi nih, keterlambatan tidak hanya berdampak pada jadwal dan anggaran, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi organisasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, baik, itu saja penjelasan materi dan opini tentang tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila saya ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.